Bener kan? Apa yang gua pernah bilang ya. Dan itu kejadian pada saat ini. Lebih tepatnya kemarin sih, ya. Gue pernah ya menjawab salah satu komentar, lebih tepatnya 8 hari sebelum kejadian ini eh, terblow up, atau bukan terblow up sih. Ya sekarang kejadian ini tuh udah kebuka, yaitu dimana salah satu sekuritas itu gue bilang dalam kurun waktu 1 tahun kurang pasti akan ada sekuritas lain yang punya masalah, ya, atau yang kena sanksi atau yang ditegur. Dan ternyata nggak sampai 1 tahun terbukti omongan gue. Di situ ada salah satu sekuritas besar, yaitu sekuritas iPod juga. Dan dia di sini kena sanksi juga, ya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin tahu pendapat gue seperti apa, solusinya seperti apa, terus juga kalau misalkan masukannya untuk setiap investor, dari pihak aplikasi, dari otoritas, masukan gue seperti apa, simak video ini sampai habis. Oke, jadi banyak orang yang nggak dengerin gue kan ketika gue ngomong, ya, ketika gue komentar. Lihat apa yang gue omongin, apakah gue karena sebatas apa yang ngomong asal-asalan? Tidak kan? Lihat terbukti 8 hari ini gue udah bilang gitu bahwa bakal akan ada sekuritas lain yang terkena teguran. Gue tidak menyebutkan bahwa teguran itu bakal sama, tidak gitu. Kenapa gue bisa tahu itu? Kenapa, ayo? Coba teman-teman di sini. Bukan karena gue dapat informasi orang dalam atau apa. Enggak, gue nggak ada. Kenapa? Karena seperfect-perfectnya satu sistem pasti akan ada masalah, ya. Seperfect-perfectnya, kelihatannya, ini sekuritas ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya kita nggak tahu di kedepan hari. Jadi jangankan kita ngomongin soal investasi, sekuritas atau apapun itu pun juga bisa ditegur sama pihak otoritas, ya. Jadi tetap kita juga nggak bisa yang bilang bahwa sekuritas ini terbaik, tidak ada masalah. Nggak bisa bilang kayak gitu, karena bisa aja ditegur. Dan jangan karena lo ditegur satu sekuritas tersebut dan lo tidak melihat masalahnya, lo langsung kabur-kaburan kemana-mana. Oh, pindah sana, pindah sini. Ya, tapi terserah lo sih sebenarnya ya. Tapi gue cuma menghimbau buat teman-teman semua. Sekarang aja lo harus lihat. Ini sekuritas-sekuritas yang ditegur ataupun yang kena sanksi, itu adalah sekuritas besar. Ya, walaupun masalahnya berbeda, tapi maksudnya sekuritasnya gede. Ya, lo lihat Ajaib, lo lihat Stockbit, lo lihat iPod, ini 3 tuh gede loh, itu sekuritas gede loh. Kalau lo misalkan pemain lama investasi saham, lo tahu ini tiga sekuritas gede loh. Ya, artinya bahwa ya kita nggak tahu yang lain juga apakah akan ada lagi atau tidak gitu. Tetapi prediksi gue udah bener sebelumnya. Kenapa gue bisa tahu itu? Ya karena gitu guys, bahwa tidak ada platform, tidak ada aplikasi, tidak ada sekuritas yang benar-benar sempurna yang tidak mungkin ditegur, ya. Ditegur itu bukan berarti rasa dari otoritas tuh membenci atau apa, tidak, tetapi memastikan bahwa ya semuanya tuh berjalan dengan sesuai ketentuan gitu. Dari sekuritas tuh kayak gitu, supaya apa? Orang yang invest enak dan pihak aplikasi pun juga menyediakan yang bagus gitu, yang bisa memuaskan semuanya gitu. Jadi ya otoritas tidak salah juga di dalam hal ini gitu ya. Nah, itu nanti masukan gue juga nih untuk pihak aplikasi, bahwa pihak aplikasi atau pihak sekuritas ya itu coba ngikutin peraturan yang ada. Kalau mau dibilang gue sempat bingung akan adanya beberapa masalah di sekuritas yang berbeda ini membuat gue bingung. Iya, gue membuat gue bingung ya. Kenapa? Karena kok 3 sekuritas gede, Pak. Lo 3 sekuritas gede, lo terus tiba-tiba ada masalah yang walaupun berbeda ya. Ya, lo bisa cek sendiri nih masalah yang soal iPod juga, yang soal Bovis ya. Lo bisa cek juga di situ. Intinya kalau misalkan sebenarnya dua-duanya punya kesamaan, bahwa ya menghindari dari investor retail tuh yang mengalami kerugian gitu karena sistemnya kurang begitu sempurna dan lain sebagainya. Tetapi
kok bisa sekuritas gede juga itu ada masalah seperti ini? Apakah memang peraturan ini baru ataukah apa nih gitu sampai bisa yang besar gitu yang kena sanksi teguran ya ataupun bentuknya dengan tulisan gitu. Kenapa gitu? Ya, karena harusnya orang-orang atau pihak sekuritas ini pun juga mengerti bahwa ya mereka kan udah lama Pak, pasti harusnya tahu ini. Berarti kalau sampai mereka nggak tahu, ada apa nih? Apakah peraturannya baru? Apakah pengawasannya benar-benar diperketat? Nah itu yang sebenarnya juga ada di kepala gue sekarang saat ini. Ya, kecuali pemain baru atau mungkin sekuritas baru, ya wajar aja karena mereka mungkin nggak tahu do and don'ts-nya secara details sampai gimana gitu. Tapi kan kalau udah lama itu harusnya mereka udah benar-benar tahu gitu kan. Nah itu yang ada di kepala gue sekarang juga ya. Terus kalau masalah teman-teman nih dari investor retail juga nanyain ke gue gitu. Jadi mereka tuh ada yang kayak, oh iya nih saham gue di order ternyata nggak ya di reject tapi dananya belum balik dan lain sebagainya, itu gimana? Apakah akan balik atau enggak? Ya terus bisa tolong bantu nggak gitu? Ya gue sih gini ya. Ini gue akan jawab seperti ini. Kalau untuk tolong bantu, gue itu hanya bisa yang ngomong di channel YouTube gue. Gue tidak punya power apa-apa, guys. Gue bukan orang Stockbit, gue bukan orang ajaib, gue bukan orang iPod, gue bukan orang-orang dari pihak sekuritas. Ya gue punya wewenang apa? Gue mau merintahin apa gitu? Gue bukan bosnya gitu. Kecuali gue kepala OJK ya, atau gue brand ambassador ya OJK ataupun KSE. Nah itu gue mungkin bisa lebih speak up lah. Gue siapa gitu mau bisa ngebantu kayak gitu ya nggak bisa gitu. Ya gue hanya bisa kasih pendapat gue seperti apa, solusi seperti apa, ya. Nah ini gue akan coba kasih sudut pandang gue dan solusi semampu gue. Jadi kalau untuk teknis kayak gitu nggak akan pernah mungkin bisa gue gitu. Karena itu hanya pihak aplikasi yang bisa ngehandle. Ya nih solusi gue adalah ketika terjadi sesuatu sama aplikasi saham atau sekuritas lah ya gitu. Ya biasanya sih sekuritas itu kan dia punya aplikasi sendiri, biasanya seperti itu gitu. Kayak contoh Ajaib ya dia juga punya gitu aplikasi. Stockbit dia juga punya sekuritas sendiri. Walaupun dulu sama Sinarmas, sekarang udah pisah. Terus juga iPod juga seperti itu, setahu gue juga begitu. Ya. Intinya solusinya adalah satu, ya. Ketika ada masalah, ya aplikasinya error, aplikasi error itu macam-macam ya. Bisa karena lu order ternyata harusnya reject dia balik, terus juga withdraw-nya sedikit lebih lama atau apapun ya. Nih, saran gue adalah tunggu 3 kali 24 jam semenjak kejadian itu. 1 kali 24 jam setelah kejadian itu, lu coba kontak sama pihak aplikasi, tanyain ini kenapa. Itu lo berlangsung tuh sampai 3 kali 24 jam. Lo tanyain tuh, kenapa, gimana solusinya, dan lain sebagainya. Ya, karena lo untuk follow up terus. Kalau sampai 7 hari kerja mereka tidak memberikan jawaban yang sangat bagus dan tidak reasonable, lo bisa kontak sama pihak otoritas. Pihak otoritas di sini adalah pihak OJK. Lo bisa cek nomornya aja di Google, lo di situ cek, lo tinggal komunikasi aja, bilang, saya adalah investor dari aplikasi ini gitu. Saya punya saham ini gitu. Ya lo ngadu lah gitu. Nah itu, tetapi kenapa gue bilang kasih waktu berapa hari? Karena nanti dari pihak otoritas, setahu gue dan sepemikiran gue juga, mereka akan bertanya, ini kejadian baru berapa lama gitu. Kalau kejadiannya benar-benar masih fresh, itu belum tentu langsung ditanggepin ya. Kalaupun itu kayak udah 3 hari atau misalkan 7 hari, oh reasonable ditanggepin karena udah beberapa hari gitu. Sama kayak misalkan nih, lu mau komplain terhadap paket lu yang ada di misalkan pengiriman nih. Durasinya 3 hari, terus lu gara-gara 1 hari atau 2 hari belum sampai, terus lo komplain, ya belum tentu mereka akan tanggepin gitu. Ya mereka tanggepin, tapi kayak tunggu aja sampai 3 hari kerja, ya paling gitu. Nah makanya tunggu dulu nih sampai 3 kali 24 jam lah, atau mungkin lebih tepatnya 3 hari kerja. Oke, itu satu. Kedua, ya coba cek portofolio kamu di KSE. Jadi di KSE itu kamu tercatat tuh kamu punya investasi saham di aplikasi A, B, C ya.
Di situ lo lihat, kalau ternyata di situ mereka udah bagus, terus juga dalam arti duit lo, saham lo aman, terus juga ya semua data-data soal saham lo aman, ya udah gitu, lo nggak perlu worry. Buat teman-teman yang belum daftar, coba aja daftar di aplikasi Kese. Oke, tuh 2. Ya, 3 ya. Ketiga nih, kalau memang sampai beberapa hari emang belum ada jawaban apa-apa, ya kan mereka juga, lo udah cek di Kese juga udah ada, ya silahkan lo bisa komunikasi sama pihak OJK. Dan pas sama pihak OJK-nya itu, lo coba untuk sertakan bukti yang ada di Kese, jadi biar tambah kuat. Nah, fungsinya Kese itu ya supaya portofolio lu tercatat gitu. Jadi lu nggak dikira ngebohong. Dan memang dengan adanya Kese tersebut, lo jadi kayak apa ya? Ini gue ada buktinya loh. Walaupun aplikasinya down ataupun rusak, ya ini ada catatannya gitu. Jadi kenapa makanya dana lo lebih aman? Itu karena lo ada catatan di Kese gitu. Jadi semua transaksi lo tuh tercatat di Kese. Jadi kalau misalkan oh iya duit lo tiba-tiba dibawa kabur atau apa, ya itu kelihatan di situ. Kalau misalkan di situ ternyata aman-aman aja dan emang aplikasinya yang bermasalah sementara, ya udah lo duitnya kan masih tercatat di Kese. Lo bisa klaim gitu loh dari lo ke OJK-nya juga untuk minta pertanggungjawaban dan lo bisa dibelain banget gitu. Kayak di situ. Itu solusi buat masyarakat dan gue mentoknya sampai situ ya. Gue itu aja nih udah benar-benar bantu nih, gue kasih tahu sepengalaman gue dan sepengetahuan gue ya. Karena sebenarnya gue nggak pernah kejadian mungkin kayak teman-teman yang ada di rumah gitu, tapi gue pernah kejadian di salah satu aplikasi saham di mana saham gue hilang ya. Saham gue hilang ternyata 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam balik. Jadi emang kebetulan aplikasi tersebut crash ya, lagi bermasalah. Dan gue pada saat itu nggak panik karena gue ngelihat Kese gitu. Nah di Kese, oh aman nih, portofolio gue tercatat, oh berarti lagi error. Ya, kenapa gue itu sangat memahami? Karena gini, lo investasi di aplikasi online. Yang mana online itu, mau lo punya aplikasi apapun lah ya. Lo mau punya aplikasi misalkan Shopee, lo mau aplikasi WhatsApp, lo mau aplikasi Facebook, dia bisa crash loh, dia bisa down loh. Ya, ada bugs-nya, ada virusnya atau apapun itulah. Nah, kalau kayak gitu terjadi, ya otomatis rusak sementara dan lain sebagainya, itu hal yang bisa wajar gitu, bisa wajar terjadi. Makanya cara kita adalah satu, tenangin diri, kedua kita cari solusinya. Nah, ini gue kasih tahu nih solusinya ke teman-teman semua gitu. Itu solusinya buat kamu nih ya, investor retail juga. Terus kalau masukan gue untuk pihak otoritas ya, mungkin bisa lebih dijelaskan ke publik, nggak tahu gimana caranya. Mungkin otoritas harusnya dia punya brand ambassador sendiri ya, brand ambassador kayak ya lo terserah lah ya, bisa contoh gua atau siapa kayak untuk jadi brand ambassador, di mana ketika ada kasus-kasus seperti ini ataupun sekuritas yang bermasalah atau apapun, bisa coba komunikasi dan jelasin mungkin di YouTube channelnya otoritas. Di situ kan jadinya orang oh maksudnya begini, dan investor tuh teredukasi. Nggak semua investor itu tuh mereka orang yang sangat paham terhadap investasi. Kalau orang-orang yang udah sepuh, mereka akan cenderung lebih tenang, walaupun mereka juga masih ada worry-nya gitu. Itu ya. Jadi itu untuk otoritas ya. Jadi penjelasannya lebih detail lagi. Kedua ya, kalau untuk pihak aplikasi, masukan gue adalah ya secepatnya untuk benar-benar ngeberesin masalah ini gitu. Dalam arti hal-hal yang memang disanksi atau yang dikena teguran itu coba dibenerin gitu, karena supaya menaikkan kepercayaan lagi dari investor juga, supaya makin banyak orang yang mau invest juga, karena ya satunya menguntungkan mereka juga, tetapi kan juga buat investor juga ngebantu untuk mencapai masa depan mereka juga ya. Tentunya kan banyaknya investor juga berarti banyak usaha juga yang akan berkembang di Indonesia ya. Kenapa? Gue pernah ngejelasin tuh di video sebelumnya. Gue bilang, kalau misalkan ya lu di sekitar lo lah gitu ya, Indomaret itu ada sahamnya. Kalau lu nggak invest saham di Indomaret ya, lu nggak akan mungkin ngelihat Indomaret di dekat rumah lu gitu. Kenapa? Karena ya sebagian besar sahamnya dilepas itu gede guys, buat Indomaret. Jadi kalau misalkan nggak ada dana dari masyarakat, itu pun juga ya nggak akan sebanyak ini Indomaret gitu. Kedua, perbankan juga sama, rumah sakit juga sama, Siloam kayak gitu-gitu kan
Kalau misalkan nggak ada dana yang dilepas juga, ya usahanya nggak akan sebesar ini, guys. Lo nggak akan bisa ngelihat rumah sakit sebanyak ini sekarang. Gitu. Terus juga banyak kok sekarang apa yang lo lihat di depan mata lo, di sekitar lingkungan lo tuh itu karena usaha yang gede, dan itu salah satu dananya dari publik. Kalau misalkan tidak ada investasi saham dan lain sebagainya, bisa nggak? Bisa aja, tetapi kayak bisa aja nih usaha ini ada di Jakarta, tapi dia tidak ada di daerah-daerah lain gitu. Ya seperti lo nggak usah lihat-lihat kayak gitu deh. Coba deh contoh kayak usaha-usaha kayak Starbucks, Burger King, Cold Stone dan lain sebagainya lah. Itu kan produk-produk luar. Yang nge-handle di sini MAP Boga. Kalau misalkan nggak invest di sahamnya MAP Boga, nggak akan seberkembang ini juga gitu. Nggak akan lo bisa ngelihat outlet-outlet seperti Starbucks dan teman-temannya. Ini salah satu contoh lain juga ya. Jadi investasi saham itu ya mengembangkan usaha kita, jadi kita bisa banyak pilihan di sekitar kita sebenarnya. Dan itu menambah tempat kerja. Ya semakin banyak tempat kerjaan yang ada di sekitar kita kan berarti otomatis kita dapat pekerjaan kita dapat penghasilan. Nah itu juga gitu. Jadi efek domino itu akan selalu ada terus guys. Oke ya, jadi panjang banget ya itu gue masukkan. Terus kalau untuk investor sendiri, masukan gue adalah, tadi gue udah kasih solusinya. Satu, lo tenang ya. Itu harus tenang. Gue tahu lo berasa, gue nggak bisa tenang anjir. Apalah, sorry, gue pakai bahasa yang kurang enak didengar ya. Nggak tenang lah ini. Ya iya, tapi lo harus tenang pak. Kalau lo nggak tenang, lo jadi melakukan tindakan yang tidak seharusnya gitu. Lo harus tenang. Kalau lo investment tuh harus tenang gitu. Tenang, lo tahu caranya, lo cek di KSE, oh di KSE aman, ya udah tungguin berapa hari yang tadi gue bilang 3 kali 24 jam atau 3 hari kerja. Baru habis itu setelah lo udah coba approach juga dari pihak aplikasi, lihat solusi dari mereka, kalau dari solusi mereka nggak bisa, ya udah langsung ke OJK, lo coba omongin, lo cobain komunikasi, bawa buktinya KSE juga. Itu ya. Dan yang satu lagi, pesan gue juga buat investor, bahwa mengertilah ketika kamu berinvestasi di saham itu juga ada resiko. Salah satu resikonya itu adalah ya seperti ini, bahwa aplikasinya bisa nge-bugs, ya sekuritasnya ada masalah sedikit, walaupun masalah tuh beda-beda guys. Ya, mau gue ramalin lagi, mau gue bikin prediksi lagi, bakal ada yang sekuritas nanti ada yang bermasalah atau ada yang kena sanksi lagi. Bisa gue bilang kayak gitu. Dan sebenarnya itu gampang, karena pastinya akan ada masalah. Cuman kan masalahnya itu masalah kecil-kecil gitu. Masalah kecil-kecil yang bisa diperbaiki. Jadi kamu juga sebagai investor harap maklum juga terhadap aplikasi saham tersebut ataupun sekuritas tersebut juga, bahwa kesalahan itu bisa dilakukan. Tapi balik lagi ya, kita lihat rata-rata bagus atau enggak sih. Contoh deh, anak baik apakah dia selalu benar-benar bersikap baik dan tidak pernah ditegur? Oh, belum tentu. Kalau dia punya satu sikap yang salah, dia bisa ditegur. Tapi apakah mengubah bahwa dia anak yang tidak baik? Tidak kan? Karena satu dua hal, ya bukan berarti dia jadi anak yang tidak baik juga. Mudah-mudahan ini dapat dipahami juga. Buat teman-teman semua yang setelah ini merasa informasi gue sangat bagus dan sangat informatif ya, kamu bisa coba share aja ke teman-teman kamu yang lain ya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar sama pihak otoritas, dari pihak aplikasi, dari pihak investor retail, supaya mereka juga nggak panik, dan ini gue memberikan solusi juga ya. Tentunya ini akan membuat semuanya akan jadi lebih baik. Disclaimer bahwa gue tidak ingin menjelekkan siapapun, institusi apapun, aplikasi apapun. Tujuan gue di sini adalah menyampaikan opini. Menyampaikan opini bisa berbeda dengan kamu, tetapi tujuan gue adalah supaya semuanya baik-baik aja. Jadi tidak ada ingin menjatuhkan atau mendempetkan atau tidak sama sekali. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.